Kembali di gestur, Iran buka suara keras. Ketua Parlemen Muhammad Ghalibaf menegaskan Korps Garda Revolusi siap menggempur Amerika Serikat dan Israel jika gencatan senjata tak diperpanjang. Di sisi lain, Presiden Donald Trump kembali sesumbar negosiasi Amerika Serikat dengan Iran akan segera selesai dan membuat semua pihak senang. Pernyataan dari Muhammad Ghalibaf, Trump dengan memberlakukan pengepungan dan melanggar gencatan senjata berupaya mengubah meja perundingan ini dalam imajinasinya sendiri menjadi meja penyerahan diri atau untuk membenarkan kembali provokasi perang. Kami tidak menerima perundingan di bawah bayang-bayang ancaman dalam 2 minggu terakhir. Oke, langsung saja saya minta tanggapannya dari kedua narasumber, dari Pak Dian dulu deh. Kita mulai dari pernyataan ini, Anda membaca gestur penekanan Iran terhadap Amerika Serikat dan Israel seperti apa? Sekali lagi, Iran adalah pihak yang bertahan, pihak yang pertama kali diserang, bukan yang agresif, bukan agresor. Artinya apa? Dalam konteks pernyataan ini saja menunjukkan jangan pakai ancaman-ancaman untuk ketemu. Kalau tidak mau datang ke Islamabad, saya sikat. Tidak laku dengan Iran cara seperti itu, apalagi disampaikan ke orang seperti Trump yang udah jelas nggak bisa dipercaya omongannya. Tapi yang saya mau tekankan begini, kalau saja gencatan senjata gagal dan Trump benar-benar melakukan serangan yang dikatakan besar-besaran, semakin fatal. Kenapa? Apalagi kalau sebagian katanya sudah membayangkan penggunaan senjata nuklir ya. Buat saya itu terlalu jauh. Karena apa? Selama ini Iran itu masih menahan diri. Tapi saya yakin breakout program nuklirnya dia dalam seminggu 2 minggu bisa merakit sebuah senjata nuklir, saya yakin bisa. Artinya apa? Kalau saja Amerika katakan gegabah, apalagi Israel ikut-ikutan menghancurkan dengan luar biasa bahkan penggunaan. Satu hal yang pasti, itulah yang namanya mutual assured destruction. Dua-duanya hancur. Yang hancur siapa? Ya Iran memang hancur karena dia diserang duluan dan dikepung dan dikeroyok. Yang Amerika mungkin tidak hancur karena terlalu jauh. Tapi Israel pasti juga hancur lebur. Dan itu pasti tidak dikehendaki oleh rakyat Israel atau pemerintahannya. Artinya apa? Posisi Trump sekarang ini memang saya bilang tadi semakin terperosok. Sekondannya sudah menarik diri, NATO segala macam Arab sudah mulai berubah sikap. Tapi ada satu poin dalam konteks geopolitik ya. Selama ini Cina, apalagi Rusia, relatif diam. Tapi dalam konteks dunia yang saya bilang sekarang ini adalah tripolar, karena kekuatan itu Amerika, Rusia, dan Cina kan. Dalam konteks apapun, apalagi geopolitik keamanan internasional, siapapun yang menjadi musuh Amerika pasti akan menjadi teman Cina atau Rusia. Kembali ke perundingan ini, Pakistan tidak bisa terlalu diharapkan untuk terlibat dalam substansi. Karena dia sendiri kalau mau jujur memang punya senjata nuklir. Satu-satunya negara Islam yang punya senjata nuklir. Itulah yang mungkin menjadi leverage-nya di samping yang lain ya. Tapi buat saya dalam konteks JCPOA yang lalu, itu yang berperan siapa? Negara-negara ketiga yang punya leverage besar yaitu Cina, Rusia, Inggris, dan Prancis, ditambah Uni Eropa. Mereka lah yang merumuskan poin-poin yang bisa menjembatani ini. Poin butir-butir seperti ini mungkin sulit akan muncul dari negara seperti Pakistan. Saya membayangkan kalau si timnya Trump waras, pasti akan mempertimbangkan hal ini dengan mulai melibatkan pihak ketiga seperti Cina. Karena Cina lah yang bisa merombak sikap Trump. Contohnya paling gampang, dia bilang blokade, yang namanya kapal Cina yang membawa minyak untuk Cina nggak akan berani dicegat. Artinya apa? Leverage-nya Cina begitu ditakuti oleh yang namanya Trump. Trump kan nggak berani kalau ngadepin orang besar, berani kan sama anak kecil. Padahal dia udah tua. Masalahnya Trump juga sebetulnya yang ada di belakangnya mungkin sudah memberikan arahan yang benar, tapi dia punya keputusannya sendiri. Ya itulah. Oke. Prof. Alex, jadi kalau melihat pernyataannya tadi yang sama-sama kita simak ya dari akun X, ini jelas menegaskan bahwa Iran nggak mau Amerika melakukan cara-cara ancaman.
Ya, itu saya kira bagian dari kecerdasan Ketua Parlemen Iran ya, Ghalibaf itu, untuk tampil di dalam situasi di mana tensi sekarang makin tinggi, peran media juga sangat penting untuk tampil penuh percaya diri, ya, tampil gagah, ya kan, juga mungkin untuk konstituen di dalam negeri ya. Ah, tapi pada akhirnya itu hasil akhir dari suatu pertarungan seperti ini atau permainan catur seperti ini seperti tadi perumpamaan yang Anda gunakan akan ditentukan di battlefield, ya, di medan tempur. Ya, kalau ini kita mengandaikan nanti solusinya ini ke arah militer, itu eskalasinya akan luar biasa sekali. Nah, sekarang tinggal kita tanyakan apakah Iran sudah mengeluarkan senjatanya yang paling mengancam Amerika Serikat atau Israel. Kalau dia masih punya senjata itu, maka nanti apa yang dikatakan Pak Dubes itu nanti bisa terjadi. Ya, Israel harus berhati-hati, eksistensinya bisa dalam ancaman yang sangat serius. Ya, nah, tetapi kalau misalnya skenarionya bahwa secara militer Iran itu sudah senjatanya udah hampir habis, nah itu membahayakan buat Iran juga. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena ketika satu kapalnya kemarin ditahan oleh Amerika Serikat di blokade di Selat Hormuz itu saya perhatikan Pak Dubes tidak ada perlawanan dari Iran, begitu ya. Nah, Nanti saya tambah di buku itu. nanti Pak Dubes bisa komentar di situ juga ya. Tidak adanya perlawanan signifikan seperti itu bisa banyak kemungkinan yang terjadi. Itu bagian taktik dari Iran atau juga menunjukkan bahwa memang tidak ada instrumen untuk menghadapi itu. Prof. Alex dan juga Pak Dian, kita mau lihat juga pernyataan yang disampaikan oleh Donald Trump berikut ini. We'll be talking about Iran later. We have very good conversations going on. It's working out very well. They got a little cute as they have been doing for 47 years. Nobody ever took them on. We took them on. Oke, tadi kita sudah melihat pernyataan dan gesturnya Donald Trump. Mulai dari siapa dulu nih? Pak Dian ya. Saya menjawab sedikit saja tentang kenapa tanker Iran diserang diam saja. Satu, karena di lautan internasional. Kedua, karena tidak barang yang dibawa artinya bukan punya Iran. Artinya itu buat negara yang mengimpor. Jadi faktor-faktor yang lebih sifatnya pragmatis ya. Dan tidak ada korban jiwa setahu ini. Karena tembakannya buat saya lebih tembakan peringatan, tapi bukan disasarkan kepada jantung kapalnya atau katakan tempat kemudinya segala macam. Itu menurut saya. Tapi kembali, ini susah ya mendengarkan orang kurang ajar karena 47 tahun dianggap melakukan hal-hal ini. 47 tahun revolusi, pernahkah Iran menembakkan satu butir peluru ke tetangganya? Kan semua aman-aman saja. Kalaupun ada insiden putusnya hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi, itu kan karena di Arab Saudi ada mulahnya Syiah Iran yang digantung. Dibalas oleh Iran. Sekali lagi, Iran membalas dengan membakar kedutaannya Saudi. Putus. Siapa yang? Dua-dua negara Islam, satu Sunni, satu Syiah. Siapa yang bisa mendamaikan? Apakah negara besar yang ngaku-ngakunya toleran, ngaku-ngakunya anggota OKI, non-blok, seperti Indonesia? Tidak laku. Yang menyelesaikan Cina. Itulah peran Cina. Bahwa dia punya leverage kedua negara ini. Mau nggak damai? Mau, tapi apa? Gue dapat apa kalau damai sama Iran? Maunya apa? Invest dong di gue. Cina invest ke Iran, Cina invest ke Saudi, dua. Tapi gue juga kasih dong minyaknya dengan harga murah. Iran ngasihnya murah, Saudi. Semua happy. Itulah fungsi seorang mediator yang bisa dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Yang lain dengan segala hormat sekarang, walaupun Pakistan itu tetap berkoordinasi ya sama Arab Saudi, Turki dan Mesir, tapi memang leverage-nya tidak seperti Cina. Makanya saya bilang tadi bahwa Cina mungkin harus masuk jump in karena omongannya semakin ngawur nih.